ya, tampak bertentangan secara lahiriahnya. Namun sebenarnya tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut, karena itu harus dicari penyelesaian pemahamannya. Dalam penyelesaian pemahamannya itu dikategorikan kepada penyelesaian dengan al-jam'u wa taufiq atau dengan metodologi kompromi dan dengan non-kompromi. Non-kompromi itu nasakh dan tarjih. Jadi hadis mukhtalif itu pengertiannya. Jadi kita diskusi tentang hermeneutik. Metodologi pengawas mukhtalif ini juga mengandung ya unsur-unsur hermeneutik di dalamnya. Pertama, kita lihat untuk mengklaim mukhtalif tidaknya, yakinilah dulu kualitas hadis-hadis itu. Minimal dia harus sama-sama dalam kategori makbul, sahih atau hasan. Itu bahagian dari kritik matan, kritik sanad, kritik kualitas, kesahihan. Kemudian kritisi matan dari segi makna zahir. Yang mana secara zahir tampak bertentangan, itulah yang disebut hadis mukhtalif. Jadi unsur utamanya hadis itu sama makbul, makna zahirnya bertentangan. Kenapa harus dicari penyelesaian pemahamannya? Karena ada landasan teorinya lagi. Sebab kalau hadis itu makbul, sudah pasti hadis itu tidak akan sampai ke tingkat benar-benar bertentangan. Kalau ada hadis yang satu bertentangan dengan lain, tentulah salah satunya akan menjadi saz nanti secara teori ilmu hadis. Ini menyalahi hadis yang lebih kuat dengan yang lainnya. Itulah kemudian para ulama merumuskan suatu metode khusus dalam memahami hadis-hadis yang berkasus begini, yang dituangkan dalam ilmu mukhtalifil hadis. Ilmu yang membahas cara-cara penyelesaian pertentangan zahiriyah yang tampak di antara dua atau lebih hadis untuk menemukan pengkompromian atau penyelesaiannya sehingga hadis itu dapat diamalkan. Jelas ilmu mukhtalifil hadis mengantarkan kita untuk bisa memahami hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan menuju penyelesaian ya pengkompromian atau ya mengambil kesimpulan agar dapat diamalkan tuntutannya. Nah, tadi metode pemahamannya adalah al-jam'u wa taufiq yang pertama. Berusaha mencari titik temu di antara dua hadis yang terzahir tampak bertentangan. Ini didahulukan karena ini boleh jadi penilaian mukhtalif oleh sementara orang sebetulnya hanya satu hadis datang dalam redaksi yang umum, yang lainnya datang dalam redaksi yang khusus. Seperti hadis fi ma sakafis sama awal uyun al-usyru.
tentang zakat pertanian. Pada pertanian yang diairi dengan air hujan atau air alami lainnya, zakatnya 10%. 5. Berlaku umum pada pertanian mana saja yang sifatnya diairi secara alami, zakatnya 10%. Hadis kedua dengan tegas, laisa fima guna khamsati suqin sadaqah. Tidak ada zakat. Nah, ini kan tadi wajib zakat pada semua pertanian yang diairi secara alami. Dua laisa, tidak ada zakat pada pertanian yang tidak mencapai 5 wasak. Oleh sebagian orang itu dianggap bertentangan. Dia tidak ada zakat pada hal tertentu. Dengan kaedah pemahaman berdasarkan fikih, kalau cuma tertentang zahir antara dalil yang umum dan yang khusus, maka dalil umum disatukan oleh dalil yang khusus. Baik masalahnya. Berdasarkan dua hadis itu, wajib zakat pada seluruh pertanian yang diairi dengan air alami 10% apabila hasilnya itu mencapai 5 wasak. Sementara dari sekolah dapat disimpulkan memang tidak ada wajib zakat pada pertanian kalau saja hasil pertanian itu sendiri tidak 5 wasak. Nah, dengan demikian kait dengan yang lain. Itu hanya sekedar perbedaan am dengan khas. Nah, kemudian karena prinsip dasar pemahaman disharus dengan perhatian makna zahir, tidak hanya sekedar am dengan khas, mutlak muqayyad sejenisnya. Tapi makna zahir itu betul-betul bertentangan. Contoh tadi tentang kebolehan dan larangan buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Hadis pertama, idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbil qiblah wala yastadbirha. Bila seseorang kamu mengambil posisi buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Jangan ya, nahi al-aslu fi nahi lit-harim. Tidak boleh haram berdasarkan mana zahirnya. Tetapi hadis dari Ibnu Umar mengatakan ya rakain itu ya baiti ila baiti akhi asa faraitu Rasulullah sallam qa'idan li hajatihi. Apa katanya? Mustadbirul qiblah. Saya dari sebelah rumah Rasul dan di atas satu rumah saudara dan oleh ke sebelah terlihat Rasul dalam posisi buang hajat dengan membelakangi kiblat mengarah ke ya. Maka tadi yang kedua ini beliau sendiri berarti apa yang dilakukan Rasul itu sesuatu yang boleh. Jelas bertentangan itu. Jadi, ulama hadis menjelaskan kedua riwayat ini sahih, makbul. Maka seperti landasan filosofis pemikiran Imam Syafi'i, bila mana hadis itu sahih atau makbul, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, harus kita berupaya mencari penyelesaian agar keduanya dapat diselesaikan. Maka ditinggalkanlah makna zahir tadi.
kita berpaling mencari makna lain yang kita sebut dengan pendekatan kontekstual. Ini seperti diskusi kita tadi, ini langkah-langkah pemahaman hermeneutik. Bila mana-mana zahir tidak pas, tidak cocok untuk diambil, maka si Hermes yang menjadi agen antara dewa dengan umatnya tadi harus mencari makna lain. Nah, di sini ulama hadis harus menjelaskan pemaknaan lain dari makna zahir terhadap hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan tadi. Dilakukanlah pemahaman berdasarkan kontekstualnya. Dikajilah sabab urut masing-masingnya. Diketahui hadis yang pertama yang melarang tadi, tak boleh buang hajat terus meneruskan, itu muncul ketika Rasul bersama sahabat melihat banyak orang-orang buang hajat di padang pasir lepas tanpa ada dinding penutup. Nah, terhadap orang-orang yang begitulah diingatkan oleh Rasulullah kepada sahabat, jangan hajat menghadap ke belakang kiblat. Jadi dia buang hajat pada tempat-tempat terbuka di padang pasir dengan tidak memiliki tempat apa-apa dinding penutup. Hadis kedua dari segi latar belakang konteksnya itu kan jelas cerita Abu Ibnu Umar. Dia melihat Rasulullah dari rumah saudaranya yang bersebelahan. Tempat buang hajat Rasul itu ada berdinding tapi tidak beratap. Karena biasa itu di Arab dulu, karena hujannya jarang turun, kadang-kadang hanya 2 kali setahun. Untuk tempat buang hajat itu tidak beratap, tapi berdinding saja. Nah, dari sebelah rumah itulah dia melihat ke samping, terlihat Rasul buang hajat. Nah, kondisinya Rasul buang hajat di tempat yang tertutup untuk ya orang-orang sekitarnya. Boleh menunjuk ke atas tadi itu kan menyalahi dari yang biasa itu normal itu. Jadi konteks yang kedua ini beliau bukan di tempat terbuka, bukan ya yang tidak pakai dinding, sudah berdinding atau tertutup dari pandangan orang lain. Nah, kalau demikian hadis pertama sesuai konteksnya berlaku bagi seseorang yang menghadap tempat-tempat terbuka yang tidak memiliki dinding atau penutup. Hadis kedua, dibolehkan atau tidak terlarang buang hajat meskipun menghadap belakang kiblat kalau saja tempat dia buang hajat itu memiliki dinding atau orang lain. Nah, dengan demikian kedua riwayat itu terpakai. Tidak ada yang ditinggalkan. Nah, itulah yang dimaksud al-jam'u wa taufiq. Dikompromikan dan dicarikan kesesuaian makna antara satu dengan lainnya. Ya. Selain itu ada lagi termasuk al-jam'u taufiq. Jadi yang pertama itu namanya termasuk al-jam'u taufiq, pemahaman berdasarkan kaidah bahasa dan kaidah usul. Contoh tadi kaidah bahasa melihat hadis 5 seperti sama amma itu secara bahasa Arab memfaedahkan umum. Hadis kedua laisa fima, laisa itu membatasi mana khusus. Kaidah fikihnya ya bila bertemu dalil umum dan khusus maka yang umum ditaksiskan. Itulah metode pemahaman pertama. Yang kedua dengan pendekatan pemahaman kontekstual. Nah, yang ketiga pemahaman tematis korelatif. Ini tidak ada yang menyinggung juga tadi. Bahwa hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan itu hanya sebahagian dari banyak hadis lain yang saling terkait dalam menjelaskan masalah yang sama.
Nah, bila hadis-hadis yang saling terkait itu dikaji dengan memperhatikan gradasi makna masing-masing, niscaya akan ditemukan makna yang utuh dari semua hadis-hadis itu dalam menjelaskan persoalan yang dikandungnya. Itu cukup panjang uraian Imam Syafi'i itu. Jadi hadis di pihak la salata ba'da salatil asri hatta taqruba syamsu. Sudah ada salat. Ada, tidak boleh salat setelah salat asar. Tetapi mukhalif dengan riwayat lain. Kata istri Rasul, itu ketika Rasulullah pulang ke rumah, di rumah kemudian langsung asar beliau salat. Selesai salat, Rasul sendiri yang mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi tidak boleh salat setelah salat asar. Orang beliau pula yang melakukan salat 2 rakaat. Maka ditanyakan, melakukan ya Rasulullah, salat apa ini yang 2 rakaat Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Saya tadi siang direpotkan menerima tamu dari Bani Hamim sehingga tidak sempat melaksanakan salat sunat muakkad, ratib muakkad setelah zuhur. Setelah di rumah selesai asar, beliau bayarkan 2 rakaat salat sunat ratib muakkad tadi. Demikian juga tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Tapi riwayat sahih lain, ada sahabat setelah selesai salat berjamaah subuh dengan Rasulullah, dia berdiri lagi dan salat 2 rakaat. Selesai salat, tanya Rasulullah, salat apa yang 2 rakaat yang kau lakukan ini? Sahabat yang mengerjakan 2 rakaat salat itu. Nah, jawaban sahabat tadi, ya baginda Rasulullah, saya biasanya lebih awal datang ke masjid untuk salat subuh. Sehingga saya bisa salat sunat fajar yang muakkad itu. Jadi, saya terlambat. Saya sampai masjid, orang sudah salat, saya ikut salat berjamaah. Kemudian, selesai salat, inilah saya membayarkan salat sunat fajar yang biasa saya lakukan ya setelah salat berjamaah tadi. Apa respon Rasul? Kata bersama Allah Rasul hanya tersenyum saja, tidak menyatakan tidak boleh. Sekarang bagaimana nih mencermati Zahiriyah ini? Kata Imam Syafi'i, banyak hadis sebetulnya terkait dengan waktu-waktu telah salat dan salat mana yang tidak dibolehkan. Pertama, kata Imam Syafi'i, apakah memang la salata ba'da salatil asri hatta taghrib syamsu wala salata ba'da salatil subhi hatta taghrib syamsu, semua salat betul-betul tidak boleh, ditemukan dalam banyak hadis lain. Pertama, salat jenazah tidak terlarang setelah salat asar. Juga setelah salat subuh. Ada riwayat lagi, siapa saja yang ingin salat 2 rakaat fi ayyi waqtin kana, pada waktu apa saja, kalau dia ingin salat sunat di depan Ka'bah 2 rakaat, tidak ada larangan. Nah, oke, pertanyaan, bagaimana itu dengan larangan tadi? Salat jenazah tidak terlarang. Bagi yang salat di depan Ka'bah pun tidak terlarang. Lalu ada lagi riwayat-riwayat yang mengatakan untuk salat tahiyatul masjid, karena salat itu salat yang memiliki sebab khusus, banyak sahabat yang melakukannya setelah asar. Banyak sahabat ya setelah subuh atau setelah pulang masuk ke masjid lagi, dia salat di masjid. Nah,
diperhatikanlah salat-salat yang dibolehkan. Setelah salat subuh dan asar, itu adalah salat-salat sunat muakkad bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya. Ternyata ketika sahabat yang salat berangkat salat subuh tidak dilarang oleh Rasulullah. Maka kata Imam Syafi'i akhirnya, ketahuilah pelarangan salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, setelah salat asar sampai matahari terbenam tidak berlaku umum. Dengan memperhatikan hadis-hadis terkait lain, larangan itu hanya tertuju kepada salat sunat yang ghairu muakkad. Salat sunat muakkad yang sudah terbiasa dilakukan oleh seorang, bila mana tidak sempat dia lakukan, boleh dia bayarkan setelah asar, bahkan juga setelah salat subuh. Itulah pemahaman yang ditawarkan oleh ini dalam bentuk tematis korelatif. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang berkaitan dengan boleh tidaknya salat setelah asar dan subuh itu semua riwayat maqbul. Ya, harus kita amalkan dan dijadikan dalil. Ini yang dimaksud pemahaman mukhalif dengan pendekatan tematis korelatif. Sampai situ silakan dulu kalau ingin tanyakan. Silakan yang bertanya. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya. Oh, ini agak melenceng tapi ada dijelaskan Ustadz masalah zakat tadi. Jadi di kampung saya ini pernah saya ditanyakan masalah ini. Zakat fitrah itu kan ada asnafnya 8 Ustaz. Jadi didahulukan apa fakir atau sama rata gitu Ustaz. Kalau kita lihat di Padang kan Ustaz, itu dibuat nama-nama orangnya tapi dibagi rata. Tiba-tiba di kampung ini setelah rapat saya ditanyakan oleh alim ulamanya, bagaimana pembawaan di sana. Jadi Ustadz, saya katakan seperti itu, bagi rata. Makanya jam 9 malam udah selesai. Ternyata di sini sampai jam 1 malam belum selesai Ustadz. Ternyata fakir itu didahulukan. Didahulukan bilangnya. Mana dalilnya aku bilang Ustadz seperti itu. Ternyata Rasul dulu melaksanakan seperti itu. Mana sejarahnya? Jangan dibuat-buat, bilang. Seperti itu. Apa tanggapannya kepada Pak Prof? Minta pendapatnya Pak Prof. Ya, menurut Anda ini harus mutalif enggak ini? Kita kan kuliah harus mutalif sekarang nih. Yang Anda tanyakan ini. Iya Prof, tapi kalau minta iya, apa jawabannya? Coba. Kalau iya, mana hadis-hadis yang Anda pandang secara zahir bertentangan? Ini bukan termasuk kajian hadis mukhalif. Ya, jadi enggak konteksnya ini. Ya Pak Prof, sekedar minta jawaban dari Pak Prof jarang-jarang. Ya, kita banyak yang terangkan mukhalif bagi yang lain. Yang berkaitan lah, jangan biasakan keluar dari konteks, ya. Kalau secara umum saya katakan untuk zakat fitrah tegas Rasul mengatakan apa itu? Tuhratan lisaimi wa tu'matan lil masakin, itu dalam khusus bagi orang berpuasa. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan dirinya dan tu'matan lil masakin, untuk konsumsi bagi orang-orang fakir miskin. Kalau ada fakir miskin, dia yang harus lebih dahulukan. Sedangkan yang asal 8 itu zakat mal itu. Oke, ini yang lain lagi. Kan yang lain?
Ada? Silahkan. Pemakalah boleh bertanya, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Baik, Pak. Di sini tuh ada sedikit ragu gitu kan, Pak, tentang metode yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i ini tadi, yang di pemakalah kami buat itu ada 4, yang satu lagi tuh tawakuf, Pak. Nah, sedangkan yang di pemakalah lain tadi ada yang memasukkan tentang tanaw ibadah. Itu tuh metode yang mana yang benarnya itu, Pak? Atau dipakai keduanya, Pak? Sekian, Pak. Siapa yang memasukkan tawakuf? Kelompok mana tadi itu? Kelompok mana, Sesra? Makalah sesra kayaknya, Pak. Oh, makalah Sesra. Nah, kenapa? Apakah tawakuf itu menyelesaikan atau tidak? Tawakuf tidak ada penyelesaian sama sekali. Tawakuf itu tidak usahlah kita bahas, diamkan sajalah. Istilahnya masuk PTS sajalah itu. Makanya Syafi'i mengatakan tidak ada itu tawakuf itu sungguhnya. Kalau Anda orang mengambil sikap tawakuf dalam dua dalil yang dia pandang bertentangan, sesungguhnya dia secara tidak langsung berpihak kepada yang menolak. Satu melarang melakukan, yang satu membolehkan. Dia ambil tawakuf. Artinya apa? Didiamkan saja. Diamkan itu kan tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan sama dengan mengambil dalil yang melarang. Mengerjakan. Jadi justru Imam Syafi'i mencela prinsip tawakuf itu. Yang hanya ada di atas kertas. Dalam prakteknya tawakuf itu memihak kepada yang menolak. Kan gitu. Ya, jadi tawakuf itu bukan penyelesaian. Ya, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi saya tambahkan, tawakuf itu kan mengambil sikap, tidak mau membicarakan, mengambil kesimpulan, tidak mengamalkan kedua hadis. Itu bertentangan dengan teori dasar Imam Syafi'i. Apa teori dasar? Setiap hadis yang sahih, hasan atau maqbul wajib kita amalkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Maka prinsip tawakuf itu juga bertentangan dengan pemikiran dasar Imam Syafi'i. Jadi itu bukan dari Imam Syafi'i semuanya. Kata Syafi'i, siapa yang menemukan hadis-hadis yang dia lihat bertentangan, sampaikanlah kepadaku, biar kutunjukkan cara penyelesaiannya. Tawakuf sama sekali tidak menawarkan penyelesaian. Makanya saya katakan tidak ada dalam teori muqtafidah Syafi'i sungguhnya tawakuf untuk penyelesaiannya. Baik, silakan. Oke, silakan. Yang lain? Izin bertanya, Kak. Ya. Suaranya kurang jelas. Jadi ada hadis tentang sholat, Pak, yang mana satu hadis tersebut mengatakan bahwa lebih sholat tepat waktu dan disebutkan keutamaannya. Kemudian ada hadis kedua yang mengatakan bahwa lebih baik mengakhirkan sholat isya, Pak. Jadi apakah ada di antara penyelesaiannya, Pak? Hadis yang pertama, di antara amal yang baik itu salat di awal waktu. Hadis lain membolehkan salat ya bahkan di ujung waktu. Itu tidak mukhtalif.
Apa mukhalifnya coba? Kan lebih baik, bukan tidak sah. Anda mau pilih yang lebih baik atau yang hanya sekadar melunasi kewajiban? Bahwa salat di akhir waktu itu juga boleh, tetap sah. Salah sekali orang yang contoh kalau itu disebut mukhalif. Karena keduanya tetap menyuruh salat. Cuman kalau ingin pahala yang lebih besar atau strategi yang lebih baik, Bukan di awal waktu. bukan di awal waktu. Bolehkah seseorang melaksanakan salat ya sudah ke penghujung waktu selama masih dalam waktunya? Ya boleh. Bahkan Rasulullah sendiri diajarkan oleh malaikat pada hari yang kedua, salat itu di penghujung waktu. Untuk menunjukkan itulah batas waktu. Salat zuhur pertama Jibril datang satu kincir matahari. Besoknya beliau ajarkan, Rasul diajarkan salat zuhur pada penghujung waktu. Menunjukkan selama dalam rentang waktu salat zuhur itu ya dikerjakan, boleh. Itulah namanya dalam fikih disebut waktu salat itu mausu'ah, cukup lapang. Melebihi dari waktu yang diperlukan untuk melaksanakan salat. Berbeda dengan haji, berbeda dengan puasa. Perintah puasa itu mudayak namanya, sempit, hanya pada bulan Ramadan saja, kecuali bagi yang sakit atau yang diberi rukhsah. Bagi yang tidak ada rukhsah tidak boleh, tidak bisa diterima ya puasa di luar Ramadan. Kalau salat tidak begitu. Waktu salat zuhur sampai ke datangnya waktu salat asar melebihi daripada waktu yang diperlukan untuk mengerjakan salat. Kita mengerjakan salat paling-paling hanya sekitar 5 menit, bahkan 3 menit, 7 menit. Waktu yang disediakan lebih dari 1 jam setengah, bahkan 2 jam. Nah, sepanjang itu masih boleh. Itu sah. Hanya kata Rasul, kalau ingin waktu yang lebih baik, yang afdal, pilihlah di awal waktu. Jadi kalau Anda itu yang menyebut contoh sebagai mukhalif, salah dia memahami konsep mukhalif. Ya. Nah, silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Tambah lagi pertanyaan, Pak. Ya, silakan ya. Yep, silakan. Nurul sudah ya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Umu. Tadi hadis yang dibacakan oleh Siti Mardiah tadi mengenai pinangan, Pak. Tadi kan ada satu hadis mengatakan tidak boleh minang wanita yang sudah dipinang. Tapi hadis yang satunya lagi, Fatimah udah dipinang, Pak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya hadis itu tidak berbeda. Jadi Umu masih belum paham tentang penjelasan kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian, Pak. Sekian, Pak. Dalam hadis pertama redaksinya la yaktubu ahadukum ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang lelaki meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, ya. Meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya. Dalam hadis kedua, Ummu Salamah setelah diceraikan oleh suaminya mengadu kepada Rasul. Kata Rasul, nanti kalau habis indahmu, datang lagi kepadaku, beritahu aku. Setelah selesai indahnya, dia datang mengadu kepada Rasul. Apa katanya? Ya Rasulullah, kadin kadat iddati, fa khatabatmu Muawiyah wa Abu Jahal. Ya Rasulullah, idahku habis. Kad khatabani. Sudah ada 2 orang yang secara bahasa meminangku. Muawiyah dan Abu Jahal. Tapi apa kata Rasul? Muawiyah itu rajulun salukun la manalahu. Ya, nah, ya, laki pengangguran, tidak ada pekerjaan. Abu Jahal la yadamau asau anatiqihi. Abu Jahal itu tahu enggak?
laki-laki yang suka memukul istrinya, perangannya tidak elok. Tapi yang menarik, tinggalkanlah Abu Jaham dan Muawiyah itu. Ini kupenangkan sahabatku. Tadi beliau mengatakan tidak boleh. Sekarang Ummu Salamah mengatakan kata Bani, ya beliau suruh tinggalkan. Apa kata ini? Meskipun Ummu Salamah mengatakan kata Bani Abu Jaham, maksudnya si Abu Jaham dan Muawiyah sudah mengajukan lamaran. Tapi Ummu Salamah belum menerima. Makanya ada dua. Kan tidak boleh menerima dua pinangan. Jadi secara zahir tampak bertentangan dengan mana itu orang sudah meminangku. Padahal konteksnya ketika itu baru hanya mengajukan lamaran peminangan, belum diterima oleh si Ummu Salamah. Nah, selama belum diterima pinangan laki-laki yang datang kepadanya, dia berarti belum berada dalam pinangan orang. Karena itu ya boleh Rasul mengusulkan sahabatnya seperti Ummu Salamah. Oleh karena itu maka tidak ada pertentangan. Karena yang pertama itu wanita yang sudah menerima atau berada dalam pinangan orang lain. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan kata Bani sudah dua yang mengajukan lamaran, belum dia terima. Jadi kalau belum diterima, ya tidak terlarang. Itulah penyelesaiannya. Nah, oke. Oke, Ummu. Ya, ada konsep sah dan tarjih. Ya, terima kasih Pak. Ingat kalau nasah tarjih, nasah itu memang pertentangan tanpa itu sampai kepada mana ta'arud namanya bahasa Arab. Tapi tadi tidak ada pertentangan sungguhnya. Nah, sekarang dilihat. Kata Syafi'i tidak ada hadis-hadis yang bertentangan dengan arti. Hadis melarang, hadis yang menyuruh, sama-sama disuruh, sama-sama disuruh kita mengamalkan tidak mungkin. Nah, sekarang kalau betul-betul tanpa makna hakikinya bertentangan, ketahuilah dalam hal ini sebetulnya hadis yang datang lebih awal dibatalkan dengan hadis yang datang belakangan. Itulah yang disebut prinsip nasakh. Bila mana mukhtalif itu memang sampai ke tingkat mana hakiki yang tidak bisa dikompromikan, ketahuilah di situ sebetulnya telah terjadi nasakh mansukh. Apa artinya? Hadis yang datang lebih awal dinyatakan tidak berlaku lagi dengan datangnya hadis yang kedua, yang terakhir. Contoh nasakh itu Rasul sendiri. Apa kata Rasul? Dahulu aku larang kalian menziarahi kubur. Sekarang kata Rasul, silakanlah berziarahlah ke kuburan. Larangan yang pertama beliau batalkan dengan hadis yang terakhir. Ya, dulu aku larang kalian berziarah kubur, sekarang lakukanlah. Atau Rasul dahulu Rasul membolehkan sahabat melakukan nikah munsa'ah. Kemudian kata beliau, Allah, ketahuilah wa anna Allah qad haramaha ila yaumil qiyamah. Rupanya nikah munsa'ah yang pernah aku bolehkan dulu sekarang sudah dilarang oleh Allah sampai hari kiamat. Itu contoh nasakh mansukh yang langsung dari Rasul. Nah, selain yang langsung dari Rasul, bisa dipelajari dari sejarah turunnya atau urutnya hadis itu. Hadis yang datang lebih awal dipandang sebagai mansukh, tidak berlaku lagi dengan adanya hadis Rasul yang datang belakangan yang membatalkannya. Syaratnya harus diketahui mana yang lebih awal dan mana yang datang belakangan. Tentang itu tidak hanya sekedar makna zahir, tapi sudah sampai ke makna hakikinya. Tetapkanlah hadis yang datang lebih awal sudah masuk, tidak berlaku, dan yang datang belakangan itu itulah yang masih yang berlaku. Untuk nasakh ini harus ada apa namanya syarat-syaratnya.
Paling pokok syarat itu selain bertentangan diketahui mana yang awal mana yang belakangan. Kalau tidak ditemukan unsur-unsurnya, maka hanya bisa dilakukan prinsip tarjih. Tarjih yakni mengetahui secara mendalam mana yang lebih kuat di antara dua hadis yang tampak bertentangan. Bila mana tidak bisa dikompromikan, tidak ada indikasi-indikasi terjadi nasakh mansukh, maka diambillah prinsip tarjih. Dalam hal ini, hadis yang dipandang lebih kuat, lebih tinggi nilai hujahnya, itu yang diamalkan dan yang rendah ditinggalkan. Namanya yang rajih yang dipakai, yang lebih lemah itu disebut marjuh. Ini hanya berlaku untuk hadis mukhtalif ya, yang tidak ditemukan langkah-langkah penyelesaian kompromi dan tidak ada isyarat atau tanda-tanda terjadinya nasakh mansukh di situ. Di peluangnya sangat sedikit untuk tarjih ini. Ya, kemudian saya komentari lagi, menurut saya tidak benar kalau Imam Syafi'i menawarkan konsep tawakuf. Tawakuf itu sama sekali bukan penyelesaian, tapi hanya sekedar menunda permasalahan. Dan itu bertentangan dengan prinsip dasar Imam Syafi'i. Bila mana hadis makbul wajib kita amalkan, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Selama prinsip tawakuf, kedua hadis yang tampak bertentangan itu ditinggalkan, tidak diamalkan. Ya, jadi salah itu kalau ada yang menyebut itu teori Imam Syafi'i sebetulnya. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Lanjut pertanyaan, Pak. Kalau Mbak Misada silakan loh ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi kalau di jurnal ada di jurnal Ulunuha itu juga tulisan Bapak. Takwil itu masuk dalam penyelesaian mukhtalif atau gimana, Pak? Iya, takwil kompromi itu. Kompromi, Pak ya. Ya, jamu taufik itu. Meninggalkan makna zahir salah satunya dengan mencari makna yang lebih bisa menyesuaikan dengan hadis yang lainnya. Yang manakah yang ditawilkan? Yakni makna zahir yang tidak kuat. Ya, di antara dua dalil itu mana yang dipandang lebih kuat untuk kita berpegang makna zahir itu dipertahankan. Hadis yang makna zahirnya tidak begitu kuat itu yang ditakwilkan untuk disesuaikan dengan hadis yang dipertahankan makna zahirnya. Ya, Pak. Ya. Nah, yang lain kalau ada yang dipertanyakan silahkan. Ini sudah pertemuan yang berapa nih Pak Nanda? Ini yang ke-13, Pak. Berarti ada satu kali pertemuan materi dan satu kali review materi dari awal sampai akhir, Pak. Oh ya, komentar yang terakhir yang minggu depan. Yang terakhir tanawul ibadah kalau nggak salah, Pak. Ya. Oke, ya, kalau Pak. gitu cukup. Gimana, Pak? Kita akhiri. Ya, adalah cukup ya. Udah, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Prof yang sudah menjelaskan materi kepada kita bersama. Nanti kawan-kawan silakan baca-baca lagi materi yang ada di jurnal itu terkait dengan hadis mukhtalif yang ditulis oleh Pak Prof dan juga buku yang berasal dari disertasi itu ya. Kita akhiri kuliah kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.